Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. وبشرناه بغلام حليم. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Dalam kisah Nabi Ibrahim menjadi awal mula ibadah kurban. Rangkuman lengkap cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail, kisah ketaatan yang mengandung hikmah yang mendalam. Kisah ini juga sebagai awal mula ibadah kurban yang sampai saat ini sudah berabad-abad kita lakukan, kita kerjakan. Setiap 10 Zulhijjah umat muslim merayakan hari raya Idul Adha dan melaksanakan perintah kurban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tentu berawal dari sebuah cerita. Cerita yang sangat heroik, cerita sebuah pengorbanan, cerita sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ketakwaan dan kesabaran mereka berdua saat menerima perintah penyembelihan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap anaknya yang tertuang di dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan, ya Allah, karena sudah 90 tahun Nabi Ibrahim tidak dikaruniai anak, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepada hamba-Mu ini seorang anak yang saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi Ibrahim itu. Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih kabar baik, bocoran dari langit. Ibrahim, nanti kamu akan dikasih, dikabulkan doanya, akan diberikan anak lahir dari istrimu, seorang anak yang saleh. Sudah 90 tahun menunggu, tapi Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkannya. Pada saat ini Allah Subhanahu wa taala berencana mengabulkan apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma
lahir dan membesar, sudah bisa berada di samping Nabi Ibrahim. Anak yang dibanggakan, anak yang soleh, anak yang baik, anak yang diimpikan sudah 90 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan firasat, perintah lewat mimpi kepada Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim bermusyawarah kepada anaknya Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur mada tara. Wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih. Suatu perintah yang sepertinya tidak logis, di luar nalar, di luar pikiran sehat, di luar akal sehat. Seorang anak yang diimpikan setelah besar kemudian diperintahkan untuk disembelih. Suatu hal yang tidak logis. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tentu akan taat dan tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anaknya Ismail pun demikian tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada kedua orang tuanya. Maka apa jawaban dari Ismail alaihissalam? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah perintah itu dan aku siap bersabar untuk menghadapinya, menghadapi perintah Allah, melaksanakan perintah Allah. Suatu hal yang luar biasa. Ini adalah suatu pengorbanan yang luar biasa. Tetapi kedua-duanya, anak dan orang tua, semuanya siap menerima risiko apapun yang Allah perintahkan kepada makhluknya. Tetapi di sini ada sebuah rahasia. Sebenarnya ini adalah sebuah ujian yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Ingat bahwa setiap ujian tidak benar-benar ingin menjatuhkan manusia. Ujian itu jika seseorang lulus dari ujian ini, Allah kasih hadiah dan angkat derajatnya. Orang yang tidak mau diuji, dia tidak mau ditingkatkan derajatnya. Kalau dia sudah melewati ujian, dia kelasnya naik. Demikian Nabi Ibrahim pun diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang tidak mau diuji, nggak usah berpikir naik kelas. Orang yang tidak mau ujian, jangan berpikir dia kualitasnya meningkat. Maka ini adalah satu pertanda kepada kita bahwa memang ujian itu ada. Maka apa? Ayat berikutnya. Falamma aslama wa tallahu liljabin. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah tunduk dan pasrah, sudah lepas semuanya dari beban dan perasaan. Semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dirbahkan Nabi Ismail, kemudian goloknya mulai ditempelkan di lehernya. Ketika Nabi Ibrahim mulai kemudian menggerakkan goloknya yang tajam itu, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah diganti dan dipanggil Ibrahim alaihissalam. Falamma aslama wa tallahu liljabin wa nadainahu wa ya
Setelah benar-benar Nabi Ibrahim tulus, ikhlas dan melaksanakan tugasnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Qad shaddaqta ru'ya." Engkau telah membenarkan mimpiku, engkau telah membenarkan perintah Allah, engkau telah mentaati apa yang Allah perintahkan kepadamu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna hadza lawal bala'ul mubin." Sesungguhnya perintah ini adalah cobaan yang luar biasa, ujian yang besar, ujian perasaan, ujian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Kemudian Allah gantikan dengan hewan sembelihan, kambing yang besar. Ismail lepas selamat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memberikan hadiah kepada Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan hadiah domba, kambing yang besar untuk disembelih dan untuk dikorbankan. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin menyengsarakan manusia untuk mentaatinya. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk mentaati Allah, untuk diberikan pahala dan dimuliakan, dibahagiakan, dikasih kebaikan, diangkat derajatnya. Asal kita telah tulus dan ikhlas dan siap menjalani apa yang Allah perintahkan, Allah akan ganti dengan karunia dan keberkahan yang besar bagi manusia itu. Tetapi kalau manusia tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau mengikuti perintahnya, dia akan jatuh lebih daripada posisi yang ada sekarang ini. Tetapi jika manusia taat, siap, Allah tidak ingin menyengsarakan manusia dengan ujian-ujian itu, tetapi Allah akan mengangkatnya dengan ujian tadi agar manusia lebih tinggi derajatnya dan lebih mulia, lebih sejahtera di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam setelah lepas dari pembakaran tersebut atas kuasa Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berhijrah. Dia setelah menikah dengan Siti Hajar, istri pertamanya adalah Sarah, dan kemudian yang kedua Siti Hajar. Setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Siti Hajar mendapatkan anak yang diberi nama Ismail. Mereka berpindah ke sebuah tempat yang bernama Bakkah. Maka anak-anak sekalian di sini, seperti orang tua kalian itu menyimpan keluarganya di sebuah tempat di Bakkah, di Makkah kalau sekarang ini, di tempat yang bersama. Inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim meletakkan anak dan istrinya, keluarganya di sebuah tempat yang jauh dari keramaian, yang jauh dari kemudahan, di sebuah tempat yaitu Makkah. Untuk apa? Agar mereka semua mendirikan sholat, dan Nabi Ibrahim berdoa agar dikaruniai rezeki yang banyak. Dan anak-anak sekalian, di sini kalian ditempatkan oleh orang tua kalian di tempat yang jauh, yang sepi dari keramaian, dan kalian mencari ilmu di sini seperti Nabi Ismail ditinggalkan oleh ayahnya Ibrahim. Maka jadilah Ismail kecil
yang mengabdi kepada Allah dan taat kepada orang tuanya. Belajarlah ilmu di sini. Berkorbanlah perasaan. Berpikirlah ke depan. Berpikirlah baik. Berpikirlah untuk menjadi orang-orang yang mulia. Dan berpikirlah menjadi orang-orang yang berilmu. Sehingga Ismail kecil akan lahir dari tempat ini. Bil-imtihan yukram al-mar'u aw yuhan. Dengan ujian, dengan kesusahan-kesusahan, dengan tantangan-tantangan itu, manusia diuji apakah dia nanti naik derajatnya ataukah malah dia terjatuh karena dia gagal di dalam ujian-ujian kehidupannya. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikin